Halo anak-anakku kelas 7F sampai dengan 7H. Selamat bertemu kembali dengan Bu Kris pada mata pelajaran IPS pada pembelajaran jarak jauh di pertemuan ketiga pada minggu yang keempat. Apa kabar anak-anakku? Semua sehat? Sudah siap untuk belajar? Pasti siap. Ya, semangat. Kita akan belajar hari ini dengan materi letak dan luas wilayah Indonesia. Apa yang harus kita pelajari? Yaitu kita akan belajar dengan topik pemahaman lokasi melalui peta. Tujuan pembelajarannya apa? Ya, yang pertama, agar siswa dapat menjelaskan pengertian peta. Yang kedua, agar dapat mengidentifikasikan unsur-unsur peta. Yang ketiga, agar dapat mengidentifikasikan jenis-jenis peta. Ya, kita lihat, kita akan belajar seperti pada gambar itu, komponen-komponen atau unsur-unsur yang ada pada peta ini. Ya, kita akan pelajari. Oh, ada judul peta, ada arah mata angin, dan lain sebagainya. Sebelumnya kita akan belajar dulu apa itu peta. Ya, pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang dibuat dengan bidang datar dan menggunakan skala tertentu. Fungsinya untuk menggambarkan suatu wilayah tertentu ataupun daerah. Peta bisa menggambarkan wilayah yang luas maupun yang sempit. Perbedaan luas dan sempitnya gambar peta bergantung dari skala gambar yang digunakan. Nah, kumpulan peta yang dibukukan itu dinamakan atlas. Ilmu yang mempelajari peta disebut kartografi. Sedangkan orang yang ahli dalam membuat peta disebut kartograf. Ya, kita belajar unsur atau simbol peta atau sering disebut komponen peta. Ya, dalam peta itu harus ada komponen atau unsur-unsur peta. Ya, agar informasi yang disajikan mampu dimengerti dan dipahami. Nah, apa saja komponen peta? Yang pertama adalah judul peta. Setiap peta itu harus mempunyai judul dan umumnya diletakkan pada bagian atas atau bagian samping kiri. Nah, itu akan menunjukkan, judul ini menunjukkan isi dari peta tersebut. Contohnya di sini Provinsi Jawa Tengah, berarti ini isinya mengenai wilayah Jawa Tengah. Kemudian ada judul lainnya, ada peta Indonesia, ada peta dunia, dan lain sebagainya. Yang kedua, skala peta. Skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Berdasarkan bentuk, skala peta dikelompokkan menjadi dua, yaitu skala garis dan skala angka. Skala garis itu seperti yang pada gambar, ya, skala garis. Ini yang disebut skala garis atau sering disebut skala grafis yang merupakan ukuran perbandingan. Ya, ini biasanya diletakkan di atas legenda atau di dalam kolom legenda. Nah, skala garis ini yang di angka yang di atas, di situ ditulis ada 0, 10, 20, 30 km. Ini menunjukkan daerah sesungguhnya, daerah sebenarnya. Sedangkan yang di bawah ada 0, 1, 2, 3 cm menunjukkan angka atau jarak pada peta. Ya. Contohnya di sini 1 cm di peta itu sama dengan 10 km pada daerah sesungguhnya. Sehingga kalau dijadikan angka, ya secara skala angka, ini sama dengan 1 cm ya, jarak pada peta itu sama dengan 1 juta cm pada jarak sesungguhnya. Karena 1 km itu sama dengan 1 juta cm. Ya, yang kedua skala angka, skala numerik.
yaitu skala yang berupa angka-angka atau memiliki bentuk angka. Skala angka diletakkan di bagian atas legenda atau di dalam kolom legenda. Contohnya 1 dibanding 1 juta. Ya. Kemudian yang ketiga, mata angin atau orientasi utara. Ini adalah pedoman penunjuk arah. Arah mata angin kalian sudah tahu ada 8 arah ya. Yang paling atas itu utara, kemudian sesuai dengan arah jarum jam, kemudian masuk ke timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Kemudian yang keempat, unsur peta adalah legenda, yaitu merupakan bagian dari peta yang terdiri atas simbol ataupun keterangan-keterangan mengenai ketampakan pokok pada peta yang dipakai menggambarkan tempat-tempat di permukaan bumi. Nah, ini legenda. Setiap peta pasti ada legendanya. Oh, ini ada garis merah, ini merupakan jalan raya utama. Ya. Ada garis hitam, merupakan jalan alternatif. Kemudian ada kotak ya merah, oh ini ibu kota. Ya. Kemudian ada apa ini sendok garpu misalnya ya. Oh itu ada rumah makan dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat dalam bentuk garis lintang. Garis lintang itu adalah garis ya horizontal ini. Ya, ini garis lintang. Kemudian garis bujur. Itu yang membujur dari atas ke bawah atau garis vertikal. Garis koordinat sangat penting karena akan menunjukkan lokasi pada peta dan menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Ya. Dari peta ini kita bisa membaca, oh letak astronomis Indonesia itu berapa. Ini bisa kita lihat dari garis bujur dan garis lintang. Kemudian yang keenam, insert. Insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Nah, ini kalian lihat gambar peta ini. Ada peta Kalimantan, di atasnya ini ada peta kecil pada kotak ini ya. Inilah yang disebut insert. Ya. Kemudian sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Ini biasanya juga berisi tahun pembuatan. Jangan sampai kalian membeli peta misalnya peta 20 tahun yang lalu. Nah, itu sudah berbeda dengan peta isinya dengan yang sekarang. Ya. Kita lanjut simbol peta. Simbol peta merupakan tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuannya untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Simbol ini ada 4. Ada simbol titik. Dari titik itu bisa dibuat kotak, bisa dibuat bulat, segitiga, ya. Ada segitiga hitam. Ini apa? Oh, gunung. Ini biasanya gunung tidak aktif. Tetapi kalau ada segitiga merah itu berarti gunung aktif. Artinya gunung berapi. Gunung itu bisa meletus. Kalau yang gunung mati hitam ini tidak meletus. Kemudian simbol garis. Garis bisa dibuat sungai, jalan raya, jalan desa, jalan kereta api misalnya. Batas provinsi, batas negara, batas daerah. Ya. Kemudian simbol warna. Ada warna. Oh, kalau warna hijau itu berarti dataran rendah. Antara ketinggiannya 0 sampai 100 meter. Ada juga simbol kedalaman laut, itu biasanya biru. Ya. Biru muda itu merupakan simbol laut dangkal, yaitu antara 200 sampai 0 meter kedalamannya. Sedangkan biru tua itu laut dalam. Ya. Kemudian simbol area.
ada danau. Oh, danau. Ada area bulat seperti bulat ya. Ini ada warnanya biru. Oh, itu danau. Ada rawa, ada sawah dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada jenis peta. Ada dua jenis peta, yaitu peta umum dan peta khusus. Ya. Peta umum adalah peta yang memberi gambaran umum suatu daerah ataupun wilayah. Peta umum ini ada 3 jenis. Peta topografi, yaitu peta yang menggambarkan permukaan bumi secara lengkap dengan reliefnya. Ya, jadi akan kelihatan dataran tingginya, dataran rendahnya, gunungnya. Ya. Kemudian peta korografi, yaitu peta yang menggambarkan seluruh atau juga sebagian permukaan bumi yang memiliki sifat umum, biasanya berskala sedang. Ya. Itu contohnya atlas. Ya. Kemudian peta dunia atau peta geografi. Ini juga termasuk peta umum yang memiliki skala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang luas. Kemudian peta khusus. Peta khusus sering disebut juga peta tematik. Ya, karena menggambarkan informasi dengan tema tertentu. Contohnya ada peta politik, peta geologi, peta kepadatan penduduk, ada sekarang peta daerah yang terdampak virus COVID-19 contohnya, itu masuk peta khusus. Kemudian jenis peta berdasarkan skala. Ada peta kadaster, yaitu peta yang besar memiliki skala yang kecil. Ya. 1:100 sampai dengan 1:5000. Itu contohnya peta pertanahan atau pertambangan. Peta besar, peta yang memiliki skala 1:5000 sampai 1:250.000. Itu misalnya peta kecamatan atau kabupaten. Peta sedang berskala 1:250.000 sampai 1.500.000. Sampai 500.000. Itu peta provinsi. Kemudian peta kecil. Peta yang memiliki skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Ini peta negara. Yang kelima, peta geografis atau sangat kecil, yaitu memiliki 1:1 juta ke bawah. Contohnya peta dunia atau peta benua. Demikian anak-anak pembelajaran kita sekarang masuk pada latihan. Kalian untuk menguji apakah kalian sudah jelas atau belum, atau sudah belajar atau belum, yaitu dengan latihan. Silahkan kalian bisa langsung dikerjakan ya pada laptop ya atau pada HP-mu melalui e-learning ya, langsung bisa dikerjakan di sana. Kalian juga absen karena absen itu untuk nilai sikap kalian ya. Dan ini juga dikerjakan pada buku tugas. Ya, sampai di sini Ibu akhiri pembelajaran pada minggu ini. Kita berjumpa kembali minggu depan. Salam sehat, tetap semangat belajarnya. Dan terima kasih.